Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, Islam merupakan agama yang telah berkembang di Indonesia sejak abad ke-13. Ada 4 teori tentang penyebaran Islam di Nusantara. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa Islam masuk tanah air dengan dibawa oleh bangsa Gujarat India, Persia, Arab, dan Campa Cina. Teori-teori tersebut disertai peninggalan bukti fisik, tradisi, silsilah jalur perdagangan dunia abad pertengahan, istilah-istilah serapan, dan tentu saja kulinernya. Ya, meski tidak berkaitan langsung dengan agama, kuliner telah menjadi bagian dari tradisi yang menjadi saksi proses penyebaran Islam di Nusantara. Dan dari beberapa jenis makanan yang menjadi bagian dari proses perkembangan agama Islam di Nusantara adalah apem dan martabak. Apem merupakan salah satu kue tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini dan sering disajikan di berbagai acara. Kue ini diyakini bermula dari Ki Ageng Gribik yang merupakan keturunan Prabu Brawijaya yang baru kembali dari perjalanan ke Tanah Suci dengan membawa kue apem. Kue yang kemudian dibagi-bagikan ke masyarakat ini kemudian menjadi budaya dan kebiasaan di saat syukuran. Kata apem sendiri diyakini berasal dari bahasa Arab, yaitu afwan atau afuun, yang berarti pengampunan. Masyarakat Jawa menyederhanakan penyebutannya sebagai apem, sehingga dalam filosofi Jawa, kue apem merupakan simbol pengampunan. Apem biasanya dihidangkan bersama ketan. Bagi masyarakat Jawa, keduanya mengandung pesan moral. Ya, bila apem berasal dari afwun, maka ketan berasal dari kata Arab kataan yang artinya kesalahan. Maka ketan ditutup apem berarti simbolisasi dari kesalahan yang semestinya ditutup dengan pemaafan. Nah, seiring perkembangan muncul jenis makanan baru bernama apem balik atau yang kita kenal dengan martabak. Martabak sendiri berasal dari bahasa Arab mutabak yang artinya dilipat. Martabak merupakan makanan asli Yaman. Dari jalur perdagangan Islam, martabak terbawa ke Nusantara. Hanya saja berbeda dari apem, martabak tidak terkait dengan seremoni keagamaan. Tapi setidaknya seperti apem, martabak turut menjadi petunjuk peta peradaban dan penyebaran Islam di kawasan Samudra Hindia. Bicara soal martabak, makanan ini merupakan salah satu makanan favorit saya loh. Dan saya punya referensi tempat yang menjual martabak yang enak. Seperti apa rasanya? Yuk ikuti saya dalam Muslim Masa Kini. Assalamualaikum pemirsa Muslim Masa Kini, gimana kabarnya? Aduh, alhamdulillah ya ketemu lagi di program Muslim Masa Kini. Nah, saya ini lapar. Ini mumpung ada di Cipete, ada makanan yang pengen banget saya makan, adanya di sisi kanan saya. Martabak Bandung Raya. Lapar juga dong. Ya udah ikutin saya aja yuk. Let's go. Siapa yang tak kenal martabak? Makanan yang terbuat dari adonan tepung ini memang jadi favorit banyak orang. Gak hanya itu, martabak juga jadi salah satu makanan yang bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang. Kini jajanan yang satu ini bisa ditemukan di berbagai tempat, mulai dari gerobak kaki lima di pinggir jalan hingga di mal dan hotel mewah. Dan salah satu toko martabak yang selalu ramai oleh pembeli adalah Martabak Bandung Raya yang terletak di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini. Warung martabak yang telah berdiri sejak tahun 1981 ini menyediakan berbagai variasi rasa, mulai dari martabak manis hingga martabak telur. Soal rasa, martabak di sini bisa diadu loh. Karena sejak 40 tahun lalu berdiri, warung martabak di sini telah memiliki penggemar setianya sendiri. Aduh, Mas, saya udah lapar. Jadi ada niat tuh dari tadi turun dari MRT, emang pengen banget makan di sini Martabak Bandung Raya. Tapi yang paling favorit di sini yang mana biasa ya? Ada yang komplit, ada yang keju, ada yang campur. Ada yang komplit, ada yang keju. Nah, biar saya bisa merasakan semua, gimana kalau ini sekarang saya mau pesan 3 menu. Menu yang pertama, yang martabak kecil-kecil, martabak mini. Boleh. Terus martabak telur. Telur ada. Ada. Satu lagi martabak yang lagi kekinian. Martabak yang sedang aja ukurannya biar bisa dimakan sendirian tapi manis komplit. Boleh ya? Boleh. Tapi ada lagi, saya banyak maunya ya. Maunya saya nggak cuma mau pesen makan, saya mau bikinin juga. Bisa. Boleh ngebantuin? Bisa. Bisa. Pokoknya masnya bilang bisa ya. Udah kalau kayak gitu saya kesana ya. Sip. Martabak yang kita kenal saat ini terbagi menjadi 2, yaitu martabak manis dan martabak telur atau martabak asin. Yang membedakan dari kedua martabak ini adalah adonannya. Martabak telur atau martabak asin terbuat dari adonan yang dicampur dengan telur dan diisi dengan irisan daun bawang disertai potongan daging. Selain telur ayam, beberapa martabak telur juga menggunakan telur bebek.
dan mengganti daging sapi dengan daging kambing. Untuk rasa, martabak dengan telur bebek dirasa lebih gurih ketimbang ayam. Begitu juga harganya. Martabak yang semakin banyak telurnya pasti semakin mahal. Ini kita bikin martabaknya pakai telur bebek. Telurnya 3 ini. Telurnya 3. Tapi saya penasaran, kenapa biasanya kalau martabak itu lebih enak pakai telur bebek? Lebih gurih dia. Oh, karena lebih gurih. Oke. Ini bombay sama daun bawang sama wortel. oke. Plus dikasih daging cincang. Ya, daging cincang. Wow. Aduh, ini saya sudah langsung telan ludah loh ngeliat daging. Kasih bumbu. Nih, kalau pintar masak nggak usah ini ya, nggak usah diterka-terka ya, udah tahu gitu, nggak usah diukur maksudnya. Diaduk. Supaya rata ini. Oke. Bumbunya. Ini emang kalau kita lihat kayaknya kalau martabak telur di Bandung Raya ini kan memang lebih kayak padat gitu loh, isinya tuh bener-bener banyak banget, jadi itu yang bikin dia makin emang enak gitu. Nah, tapi ngomongin tentang martabak, sebenarnya kan di Arab itu juga ada menu loh, namanya martabak. Bahasanya mirip-mirip, yang ini martabak kalau di Indonesia, kalau di Arab namanya martabuk. Tapi tau nggak bedanya apa? Bedanya lebih ini dia, kalau di Arab minyaknya minyak samin ya. Nah itu dia. Nah kalau mau tahu perbedaannya apa lagi selain sama-sama dari telur dan daging, saya mau kasih lihat aja deh liputannya. Diaduk dulu Kang. Oh udah. Martabak telur adalah kudapan yang terbuat dari adonan tepung dengan irisan telur, daging berbumbu, dan daun bawang. Adonan tersebut kemudian dipipihkan, diberi isian, dan digoreng hingga matang. Meski sering menikmatinya, tapi tahukah Anda kalau martabak telur yang sering kita nikmati itu berasal dari Timur Tengah? Dahulu, bangsa Timur Tengah dan India berlayar ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam dan berdagang rempah. Sambil berdagang, terjadilah akulturasi dalam beberapa aspek budaya, dan salah satunya adalah kuliner. Secara penampakan, martabak Timur Tengah dengan martabak telur yang sering kita lihat tidak berbeda. Namun dari segi rasa dan penyajian, keduanya berbeda. Martabak Timur Tengah memiliki rasa rempah yang khas dan juga menggunakan daun dill. Daun dill adalah jenis tumbuhan berbunga yang dikenal dengan nama adasoa atau adas manis. Dill memiliki bentuk daun yang mirip cemara, bunga berwarna kuning serta buah dengan bau yang menyengat. Namun banyak digunakan untuk bumbu dapur. Daun dill sering digunakan untuk masakan Timur Tengah sebagai penyedap rasa dan penambah keharuman masakan. Jika martabak Indonesia disantap bersama kuah cuka yang rasanya asam manis, maka di Arab, martabak dimakan menggunakan sambal khas bernama salat tahar merah yang rasanya asam dan salat tahar hijau yang rasanya pedas. Untuk adonan kulitnya bahannya sama, yakni terigu protein tinggi, minyak, air, dan garam secukupnya. Sementara untuk isian, keduanya memakai daun bawang, telur, dan daging giling. Untuk bumbu daging, martabak telur di Indonesia lebih sederhana, yakni bawang bombay, bawang putih, dan garam merica. Sedangkan bumbu daging martabak Arab penuh dengan rempah-rempah. Selain itu, salah satu keunikan lain yang membedakan cita rasa keduanya adalah bahan minyaknya. Martabak telur yang kita nikmati umumnya menggunakan minyak kelapa untuk menggorengnya. Sementara martabak Timur Tengah menggunakan margarin atau minyak samin.